Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Black Knight yang rilis tahun 2001 yang lalu. Film ini berkisah tentang seorang pria yang bekerja di taman hiburan yang akan bangkrut. Tiba-tiba secara ajaib ia berteleportasi dan terjebak di pertengahan abad ke-14 di negara Inggris. Dan ia harus menjadi kesatria untuk berperang melawan raja yang sangat kejam. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komentarnya untuk alur cerita film berikutnya. Terima kasih. Awal cerita diperlihatkan seorang pria bernama Jamal Walker yang diperankan oleh Martin Lawrence. Ia sedang bersiap untuk bekerja dan menyambut hari barunya. Jamal adalah seorang pria yang humoris, periang, dan perfeksionis. Ia juga bekerja di sebuah taman hiburan yang hampir bangkrut dan sepi pengunjung karena harus bersaing dengan taman hiburan Castle World yang akan dibuka. Dan hari itu Jamal mendapat tugas untuk membersihkan parit yang sangat kotor. Secara diam-diam Jamal mengajak sahabatnya untuk melamar kerja ke taman hiburan Castle World. Kemudian Jamal melihat sebuah benda berkilau dari dasar parit, dan saat akan mengambilnya, tiba-tiba secara ajaib ia terjatuh dan masuk ke dalam parit. Dan saat ia muncul di permukaan, sepertinya ia berada di tempat lain dan bukan tempat dia jatuh sebelumnya. Ternyata Jamal telah melakukan perjalanan waktu dan kembali ke abad pertengahan ke-14. Namun ia masih belum menyadarinya. Dan saat itu ia bertemu dengan seorang pria pemabuk yang bernama Knolte. Jamal mengira pria itu mabuk karena ikut pesta pembukaan taman hiburan Castle World. Jamal pun merasa kasihan dengan kondisi Knolte dan mengira Knolte adalah gelandangan. Sepertinya Jamal masih belum menyadari bahwa ia sekarang berada di mana. Saat Jamal tiba di sebuah perkampungan, ia hampir saja ditabrak penunggang kuda yang bernama Percival. Jamal pun berlari mengejarnya, dan ia melihat sebuah istana besar di depannya. Jamal masih mengira bahwa istana tersebut adalah taman hiburan Castle World. Kemudian Jamal mencoba masuk ke dalam kerajaan tersebut bermaksud untuk bertemu dengan manajer mereka. Namun penjaga menghadangnya. Dan saat penjaga menanyakan asal-usul Jamal, ia menyebutkan bahwa ia berasal dari Normandia. Dan para penjaga mempersilahkan masuk karena mengira ia adalah utusan dari Normandia yang membawa kabar untuk sang raja. Saat memasuki istana, Jamal melihat semua penduduknya menggunakan pakaian ala penduduk abad pertengahan, yang menurutnya mereka aktor yang sedang berperan untuk taman hiburan Castle World. Kemudian Jamal bertemu dengan seorang gadis yang bernama Victoria. Jamal mencoba merayu Victoria karena kecantikannya, namun Victoria merasa aneh dengan sikap Jamal tersebut. Kemudian datang Percival yang saat itu sedang terlihat merayu para gadis. Jamal yang melihat perilaku Percival akan melaporkannya kepada manajernya supaya ia dipecat dari pekerjaannya. Namun terlihat Percival yang masih marah kepada Jamal karena tidak sopan kepadanya. Kemudian Jamal pergi untuk menemui sang raja dengan ditemani Philip. Philip merasa heran karena seharusnya utusan dari Normandia datang seminggu lagi. Saat bertemu dengan sang raja yang bernama King Leo, Jamal bingung karena raja menanyakan kapan adipati dari Normandia akan datang untuk meminang putrinya yang bernama Princess Regina. Kemudian Jamal memberitahu raja bahwa adipati yang akan datang pada hari Selasa. Setelah itu Jamal dipersilakan untuk menuju kamar peristirahatannya. Hari itu ternyata ada acara eksekusi kepada pemimpin pemberontak, dan Jamal pun ingin menyaksikannya. Dan saat eksekusi selesai, Jamal masih mengira bahwa itu adalah bohongan. Namun ternyata semuanya asli, sehingga Jamal pun pingsan. Setelah sadar, Jamal masih histeris karena ia belum pernah melihat eksekusi. Dan Victoria mencoba menenangkan Jamal. Akhirnya Jamal sadar bahwa ia telah tersesat di lorong waktu dan kembali ke tahun 1328 Masehi. Ia pun semakin frustasi karena ia bingung bagaimana harus kembali. Kemudian Victoria berusaha menenangkan Jamal dengan membuka tali bajunya, dan Jamal pun dengan cepat membuka celananya berharap ia dapat sajian menu lengkap dari Vicky. Namun ternyata Vicky hanya ingin menunjukkan medali yang sama dengan yang dipakai Jamal, dan mengira Jamal juga salah satu pemberontak yang akan membunuh Raja Leo.
Dan ternyata Vicky merupakan salah satu pemberontak yang menentang kepemimpinan Raja Leo yang kejam dan ingin mengembalikan kekuasaan kerajaan kepada sang ratu. Kemudian Raja mengajak Jamal untuk berkelana dengan menaiki kuda. Namun Jamal kebingungan karena belum pernah menaiki kuda sebelumnya, sehingga ia terlihat konyol saat akan menaiki seekor kuda hitam yang disiapkan untuknya. Raja Leo dan lain tertawa melihat tingkah Jamal. Malam harinya sang raja menjamu Jamal dengan pesta besar dan menanyakan tentang Normandia kepada Jamal. Kemudian sang raja meminta Jamal menunjukkan keahliannya dalam bernyanyi dan menari. Karena kehabisan akal, akhirnya Jamal menampilkan pertunjukan menyanyi dengan gaya tahun 2000-an. Dan semua yang ada di situ akhirnya ikut berdansa bersama Jamal. Tiba-tiba muncul Putri Regina yang langsung mencium Jamal. Dan hal itu disaksikan oleh Percival yang marah dan berusaha menangkap Jamal karena berani mencium sang putri. Di sisi lain terlihat dua orang yang berusaha membunuh sang raja yang saat itu sedang berpesta. Namun secara tidak sengaja Jamal justru menggagalkan usaha pembunuhan sang raja, dan pengawal raja segera menangkap pemberontak tersebut. Akibat kejadian tersebut raja marah kepada Percival karena kecolongan, dan sebagai bentuk terima kasih karena diselamatkan oleh Jamal, akhirnya raja mengangkat Jamal menjadi pejabat kerajaan. Setelah menyetujui keputusan raja, kemudian Jamal mengenalkan logo dan desain baju kepada pasukan keamanan. Saat raja memanggil Jamal, ia menunjukkan kepada Jamal bahwa ada seorang petani yang tertangkap karena mencuri lobak di kebun istana dengan alasan untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Namun Raja Leo yang kejam justru akan mengeksekusi petani tersebut beserta keluarganya. Mendengar hal itu, Jamal yang ditunjuk sebagai keamanan kerajaan segera bertindak. Ia membawa pergi petani itu dan melepaskannya karena kasihan. Malam harinya Jamal memanggil Vicky untuk berbicara. Namun mereka harus berpura-pura sedang bercocok tanam agar penjaga tidak mencurigai mereka. Ternyata Jamal meminta bantuan Vicky untuk keluar dari istana karena ia takut kebohongannya terbongkar ketika utusan yang asli tiba. Namun Vicky justru marah karena Jamal tetap tidak ingin ikut dalam pemberontakan. Dan saat akan tidur terlihat seorang wanita yang masuk ke kamar Jamal, dan mereka pun akhirnya bercocok tanam. Keesokan harinya utusan dari Normandia yang asli tiba. Hal tersebut membuat sang raja marah dan segera menemui Jamal di kamarnya. Namun betapa terkejutnya raja karena mendapati putrinya tidur dengan Jamal. Dan utusan dari Normandia pun membatalkan pinangan karena mengetahui sang putri telah ternoda. Karena perbuatannya, Jamal pun dijebloskan ke penjara dan satu ruangan dengan para pemberontak yang tertangkap, dan mereka bersiap untuk dieksekusi. Namun Jamal sangat ketakutan karena tidak ingin mati di tempat itu. Dan keesokan harinya terlihat Algojo yang sedang mempersiapkan kapak eksekusinya. Raja pun memerintahkan eksekusi kepada Jamal. Namun Jamal meminta sang raja untuk mengizinkan Jamal menyebutkan kata-kata terakhirnya. Ia pun berpura-pura sebagai penyihir yang dapat mengeluarkan api. Namun raja dan rakyatnya tidak mempercayainya. Dan ketika Algojo akan mengeksekusi Jamal, tiba-tiba ia tersedak buah melon yang ia makan. Dan orang-orang pun mengira Jamal telah mengutuk Algojo tersebut. Saat Jamal menggertak semua orang, tiba-tiba meluncur anak panah berapi yang mengenai tenda sang raja. Burn, you medieval mother! Ternyata itu adalah Knolte yang dibantu Victoria berusaha membebaskan Jamal dan kedua tahanan yang lain. Percival dan pasukan penjaga terus berusaha menangkap Jamal, namun Jamal berhasil lolos bersama Knolte. Knolte membawa Jamal ke pemukiman pemberontak, dan di sana Victoria memberitahu Jamal bahwa Knolte sebenarnya dulu adalah seorang kesatria. Namun kehidupannya berubah setelah perebutan kekuasaan oleh Raja Leo, dan ia memilih untuk pensiun dan tidak ingin berperang lagi. Dan saat sedang mabuk, tiba-tiba Knolte dihadang 3 orang yang akan mengerjainya. Kemudian muncul Jamal yang menyelamatkan Knolte dengan menghajar ketiga orang tersebut. I want my grog back. Oh, it's called boxing.
namun Jamal kalah jumlah. Dan saat itulah Knolte datang menyelamatkan Jamal dan kembali menemukan semangatnya sebagai kesatria. Hal itu membuat Jamal bahagia. Namun saat akan sampai di pemukiman, mereka terkejut karena melihat pemukiman yang sudah dalam keadaan porak-poranda karena dihancurkan pasukan patroli Percival dan membawa Victoria. Saat mereka kehilangan semangat dan harapan, tiba-tiba muncul sang ratu. Ia datang untuk mengembalikan semangat rakyatnya, dan Jamal meminta sang ratu untuk memberikan kata-kata penyemangat untuk rakyatnya. Namun sang ratu justru tidak berhasil membakar semangat rakyatnya. Kemudian Jamal naik untuk memberikan pidato untuk membakar semangat rakyat agar ikut berjuang bersama sang ratu dan merebut kekuasaan Raja Leo. Jamal pun akhirnya berhasil. Kemudian Jamal melatih pasukan yang akan ikut menyerang pasukan Raja Leo. Ia melatih dengan gaya militer dan sedikit olahraga. Malam harinya Jamal memberikan sepatu miliknya kepada Knolte, dan Knolte memberikan sebuah jirah kesatria kepada Jamal, dan Jamal pun sedikit memodifikasi jirahnya tersebut. Keesokan harinya pasukan pemberontak yang dipimpin Knolte terlihat memasuki kerajaan, karena di dalam kerajaan sedang kosong tanpa penjaga. Ternyata itu semua adalah jebakan Percival yang sudah mempersiapkan pasukannya di luar istana, dan akhirnya peperangan pun tak terelakkan. Di saat pasukan kerajaan akan memasuki kerajaan, tiba-tiba muncul kesatria hitam yang legendaris, sehingga membuat pasukan kerajaan ketakutan. Dan kesatria tersebut datang dengan menyemburkan api seperti naga dalam legenda. Namun ternyata pasukan kerajaan akhirnya mulai terdesak dan memaksa Percival untuk pergi. Dan saat Raja Leo meminta bantuan Percival, justru Percival melempar sang raja hingga terjatuh ke dalam parit. Saat berhasil melumpuhkan lawannya, tiba-tiba Knolte terkena panah dari Percival dan meminta Jamal pergi menyelamatkan Victoria yang disandera Percival. Saat Jamal menghadapi Percival, terlihat ia kewalahan. Namun ia mulai bangkit karena tidak ingin kematian Knolte sia-sia jika ia kalah. Ia pun dapat menjatuhkan Percival dengan teknik olahraganya. Dan saat Jamal menolong Vicky, tiba-tiba muncul Percival yang akan menyerangnya dari belakang. Dan Percival pun tumbang karena panah dari Knolte yang ternyata belum mati. Akhirnya Jamal dan yang lain merayakan kemenangannya. Tibalah waktu Jamal untuk kembali ke zaman ia berada. Ia pun menyampaikan perpisahan dengan Victoria dan mengajaknya cipokan. Kemudian sang ratu menobatkan Jamal Walker sebagai kesatria hitam. Tiba-tiba ia tersadar dan kembali ke zamannya dan membuat kawannya kebingungan. Lalu Nyonya Bostik datang dan marah kepada Jamal. Ia pun mengatakan kepada Jamal bahwa ia berhenti dari pekerjaannya. Namun Jamal menahan Nyonya Bostik dan mengajaknya untuk membangun kembali taman hiburan tersebut dengan ide Jamal. 6 minggu kemudian terlihat taman hiburan tersebut kembali ramai. Dan tiba-tiba Jamal melihat sosok Victoria yang terlihat berbeda dan bernama Nico atau Nikki. Jamal pun tidak ingin kehilangan kesempatan untuk dekat dengan Nikki dan mengajaknya makan malam. Namun Jamal lupa meminta nomornya, dan saat mengejar Nikki, ia lagi-lagi terjatuh ke dalam parit. Dan kali ini Jamal tersesat di zaman gladiator, dan film pun tamat. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel ini. Ikuti terus konten berikutnya. Terima kasih.